wali itu ada 4 macam, tapi wali yang dikenal, yang terkenal walinya. Yang pertama, tandanya wali yang terkenal itu, tentunya si wali tadi itu orangnya memang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi umuri fid-dharain amin. Adapun haluan atau persiapan kita kepada surga itu 4 perkara. Jadi 4 perkara ini persiapan kita untuk masuk ke dalam surga. 4 perkara ini, yang pertama yaitu selama di dunia kita disuruh mengerjakan kebajikan atau ketaatan. Tentunya ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada segala hukum-hukumnya Allah. Itu yang kita jaga dalam hidup ini. Kalau kita menjaga itu, maka mudah kita itu masuk ke dalam surga Allah. Selain itu, yang kedua yaitu kasih akan auliyanya Allah. Jadi kita disuruh kasih akan auliyanya Allah. Kasih itu ada perhatian, kita terhadap kekasih-kekasihnya Allah. Siapa kekasih-kekasihnya Allah? Banyak kekasih Allah ini. Jadi makhluknya Allah ini ada yang berupa para rasul, ada yang berupa para nabi, dan ada yang bernama golongannya auliya Allah atau kekasih-kekasih Allah. Ada juga golongan kelompok orang-orang yang soleh, beriman. Ada lagi kelompok orang yang hanya beriman dan Islam. Jadi dia bukan termasuk golongan orang yang soleh, cuma beriman dan Islam. Ada lagi orang kelompok yang namanya munafik. Ada lagi kelompok, ada golongan orang yang kafir atau yang tidak percaya kepada Allah. Kita paling tidak masuk golongan Islam dan beriman. Itu sekurang-kurangnya kalau ingin masuk ke dalam surga. Nah, sedangkan di sini suruhan wasiat daripada Imam Syafi'i kasih akan kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah ini kedudukannya di bawah daripada para nabi. Tingkatannya di bawah para nabi. Masih adakah kekasih Allah saat ini? Masih banyak. Makanya ulama-ulama itu membagi para kekasih Allah ini menjadi 4 golongan. Kalau wanita itu jadi 4, sebenarnya ada 2-nya. Yang pertama, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Yang terkenal ini terbagi lagi 2. Si wali tadi, wali itu ada yang dirinya tahu bahwa dirinya ini adalah kekasih Allah, dan orang lain pun tahu bahwa dirinya itu memang kekasih Allah. Nah, ini namanya golongan yang terkenal, diketahui orang. Nah, kalau kita menemui orang seperti ini, maka kita disuruh ada perhatian kita kepada mereka. Sekurang-kurangnya perhatian itu mendoakan, mudah-mudahan beliau panjang umur dan terus menjalankan segala syiar yang daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, wali itu ada orang lain tahu bahwa dirinya itu wali, tapi dirinya tidak tahu. Nah, ada yang seperti itu. Yaitu golongan kedua. Jadi dirinya sendiri tidak tahu bahwa dia itu seorang kekasih Allah, tapi orang lain tahu. Kalau tadi yang pertama tadi itu
dirinya tahu, orang lain pun tahu. Orang ini enggak, dirinya dia enggak tahu, tapi orang lain tahu. Ada lagi kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini dirinya dia mengetahui bahwa dirinya itu seorang wali, tapi orang lain tidak tahu. Ada yang seperti itu. Jadi dirinya bahwa dia tahu dirinya ini memang kekasih Allah, tapi orang lain tidak tahu. Yang keempat, kelompok wali-wali itu ada yang Allah ciptakan, hanya Allah aja yang tahu. Dirinya dia tidak tahu bahwa dia itu wali. Orang lain pun juga tidak tahu bahwa dia itu seorang wali. Nah, ini yang bahaya nih kalau kita ketemu wali yang begini, timbul kita bermasalah sama dari si wali tadi. Nah, dia urusannya. Nah, maka tugas kita setidak-tidaknya berbaik sangka kepada orang. Jangan sampai kita itu bila bermasalah sama orang, jangan sampai berlebihan, hati kita juga ikut dendam, hati kita juga ikut marah. Karena ada kemungkinan orang tersebut bisa saja jadi kekasihnya Allah. Kenapa? Karena ada golongan wali itu dirinya tidak tahu kalau dia itu wali, orang lain pun juga tidak tahu. Maka kita disuruh di sini harus kita itu kasih akan kekasihnya Allah. Jadi bisa kita simpulkan kalau orang tidak percaya akan wali, maka ciri orang tadi itu tidak bakal masuk ke dalam surga. Lalu kalau ada yang bertanya, adakah tanda wali? Tanda-tandanya ada di dalam kitab-kitab itu dijelaskan. Tanda-tanda wali itu ada 4 macam. Tanda wali itu ada 4 macam. Tapi wali yang dikenal, yang terkenal walinya. Yang pertama, tandanya wali yang terkenal itu, tentunya si wali tadi itu orangnya memang alim. Alim dari segala ilmu agama. Mau ilmu masalah fikihnya alim, mau ilmu masalah tauhidnya alim, mau ilmu masalah ilmu alamnya alim, dan mengamalkan orang tersebut. Yang kedua, ciri khasnya wali itu, wali yang terkenal itu biasanya kalau berbicara maka seperlunya aja. Jadi kalau dia misalkan ketemu ada bilang aku wali sana tuh, pas kita datang ke sana banyak bicara orangnya, banyak berkesah orangnya, apalagi yang diceritakan urusan dunianya. Nah, mungkin tidak termasuk daripada tanda si wali yang di dalam kitab ini. Yang ketiga, cirinya lagi si wali itu tidak memperdulikan penilaian makhluk. Jadi wali itu sifat karakternya itu tidak memperdulikan penilaian makhluk. Mau itu makhluk menilai dia itu tidak baik, mau makhluk itu menilai dia itu baik, dia tidak peduli. Dia tetap apa yang dikerjakannya istiqomah dilakukannya. Yaitu ada salah satu ciri kalau orang tersebut itu kekasihnya Allah. Kalau kita kan enggak, bila dipuji-puji orang bersemangat kita beribadah, ya kan? Bila tidak dipuji orang sakit kita hati. Nah berarti kita ini termasuk bukan golongan wali namanya, masih mengharap pujian dari orang. Begitu dihina orang kita marah. Nah, kalau wali tadi itu dia tidak marah dan tetap aja menjalankan apa yang bagian daripada ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hati orang wali itu dia tidak memperdulikan penilaian makhluk. Yang diperhatikan itu bagaimana Allah itu ridho kepada diri. Yang keempat daripada tanda wali itu tidak pernah mau membuka aib akan orang lain. Jadi bila dia itu berbicara tidak pernah membicarakan orang lain.
Itu juga ciri orang tadi itu kekasihnya Allah. Ini wali, 4 macam ini wali yang terkenal. Ya kan tadi wali itu ada 2 golongan, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nah, wali yang terkenal ini cirinya 4 macam ini. Kadang kita itu salah memahami. Misalkan wali itu yang tahu isi hati orang, yang bila masuk tangannya ke belakang ada duit, enggak itu wali. Habis itu wali itu bisa mengobati orang, ya kan? Kasih tiup-tiupnya, kasih air sembuh langsung misalkan. Nah, itu tidak termasuk tanda bagian daripada seorang wali. Tanda seorang wali itu 4 macam tadi. Orang yang alim, terus yang kedua orangnya itu bila berbicara itu sedikit, bila dia berbicara yang pentingnya aja. Yang ketiga orangnya tadi itu tidak memperdulikan penilaian makhluk, artinya tidak mau dimuliakan, tidak mau dihina, tidak ada apa-apa orang tadi itu, tidak memperdulikan penilaian makhluk. Yang keempat orangnya itu tidak pernah membuka aib orang. Nah, itulah ciri daripada kekasihnya. Bila kita ketemu orang begini, maka kita itu disuruh perhatian kepada mereka. Apa bentuk perhatian? Sekurang-kurangnya mendoakan kepada mereka. Yaitu nomor 2 daripada kalau kita itu ingin masuk menghadapi yang namanya surga. Yang pertama tadi mengerjakan kebajikan, yang kedua kasih akan kekasih-kekasihnya. Yang ketiga mengerjakan suruhan Tuhan. Di setiap suruhan Tuhan itu kita kerjakan, kita laksanakan. Tentunya berdasarkan ilmu, bukan melaksanakan suruhan Tuhan tadi berdasarkan ikut-ikutan. Jadi kalau kita belum tahu ilmunya, pasti kita belajar sebelum kita menjalankan perintah Tuhan. Soalnya kalau kita menjalankan perintah Tuhan tanpa ilmu, maka perintah yang kita jalankan tadi tidak dianggap Tuhan. Jadi sia-sia juga. Artinya kita harus belajar, harus menuntut ilmu kita terhadap apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, daripada wasiat Imam Syafi'i ini untuk persiapan kita kepada surga, yaitu merendahkan diri pada makhluk. Perasaan ini dan orangnya itu sifatnya itu berkalah aja terhadap makhluk. Hatinya itu rendah hati terhadap makhluk. Tidak maunya itu berlawan, apalagi menantang. Di akhir orang itu dia hatinya pun tantang dia, dan juga dia melawan. Kecuali dia melawan tadi kondisinya keadaannya memang harus melawan. Bisa ini tanah kita sudah memang hak kita, buktinya ada, suratnya, lalu ada orang mengakui, nah itu modal juga kita harus melawan. Cuma melawannya juga bukan dengan kelahi. Jelaskan aja ini punya buktinya, ada yang mau kelahi. Jadi biar pengadilan yang menentukan. Nah, begitulah sifat hati orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu merendahkan diri pada makhluk itu bukan menunduk kepala. Kalau dia pengertiannya menunduk kepala, berarti kejam lagi, bukan untuk. Maksudnya hatinya ini berkalah orang tadi. Maka orang yang begini tidak bakal bisa dikalahkan, karena hatinya itu sudah memang sudah merendah, tidak mau melawan, tidak bakal bisa mengalahkan orang seperti itu. Semakin kita maksa orang ini kita lawan, tapi orang ini berendah aja, semakin kita itu justru ya terkalah. Misalkan nih, Ibu mau merendahkan belum mati, ini loh orangnya sudah merasa rendah. Semakin miskin, semakin menekan, semakin unik terkalah. Belum matinya biasa-biasa saja, karena hatinya memang sudah merasa rendah terhadap seluruh makhluk.
Nah, empat macam inilah yang mana kita itu harus kita lakukan di masa hidup di dunia. Sekiranya nanti di surga itu kita lekas masuknya. Nah, kalau orang tuh hati punya rendah, pasti pengerasan kebalikannya. Kenapa jadi rendah hati ini jadi seakan-akan menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga? Karena dia tidak punya masalah terhadap makhluk. Ini kita hidup di dunia ada bermasalah, gara-garanya hati itu tidak rendah. Nah, kalau orangnya mau rendah aja, padahal sudah jangan dia salah, tetap dedikasinya dipaksanya, timbul berkelahi, timbul hati itu dendam, mati orang itu. Padahal selangkah lagi, jadi mau masuk surga juga selangkah lagi. Yang mereka nanti dulu tuh ada musuh hitam kemarin belum selesai urusannya. Akhirnya tidak jadi orang itu masuk ke dalam surga. Urusan dulu terhadap orang yang pernah didendam dia tadi, terhadap orang-orang yang pernah dikelahi dia tadi. Kenapa juga sampai bisa berkelahi? Gara-gara hatinya tidak rendah. Jadi bahayanya kalau kita itu mengikuti nafsu kita yang mana kita itu tidak mau kalah sama orang. Pesan guru kita itu satu ya, apa juga yang direbutkan di dunia ini, ya dibomati juga, ya kan? Itu aja penangkalnya itu supaya memadai, menasehati akan nafsu kita. Kita berkelahi nih gara-gara urusan dunia umpamanya nih. Hampir yang parah lagi ini sampai hendak pembunuhan misalkan. Bagi orang-orang yang waras lah, yang waras. Paling misalnya sampai ke pembunuhan gara-gara urusan di bawah mati enggak, ya kan? Iyalah tentu juga si dunia dan itu menyelamatkan kita di akhirat. Ada dua, malah tambah dihisap nanti. Ya kan? Makin banyak kita harta, makin banyak kita dunia, makin banyak juga pertanyaan Allah kepada kita. Itu salah satu untuk menenangkan nafsu keinginannya, sekiranya dia itu jangan terlalu berlebihan dengan urusan. Selanjutnya aduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husn al-khatimah. Ilahana wa 'alaina tawbatan nasuha wa hawil aqwalana ila akhir al-qadr.